Ini dia kereta api Kauripan dari stasiun Blitar Kiara Condong. Ini di jalur 4 peronnya pendek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sore hari ini aku berada di stasiun Surabaya Gubeng Lama, kota Surabaya. Pada sore hari ini sekitar jam setengah 2, aku mau melakukan perjalanan dari kota Surabaya menuju ke arah kota Bandung. Dan aku mau kasih tahu kalian cara murah naik kereta api dari Surabaya menuju ke arah Bandung kurang dari 100 ribuan. Yang pertama, kita menjangkau stasiun seperti stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Monokromo maupun stasiun Surabaya Kota sebagai stasiun keberangkatan kereta api lokal. Yang pertama ini juga aku mau naik kereta api komuter lain Doho dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Kertosono. Karena ini hujan, kita langsung masuk ya teman-teman. Stasiun Surabaya Gubeng sore hari ini hujan ya teman-teman. Ini kita naik kereta komuter lain Doho terlebih dahulu dari stasiun Surabaya Gubeng Lama. Tapi kalian juga bisa naik dari Surabaya Gubeng baru ya. Sama-sama bisa buat naik kereta lokal. Kita langsung masuk yuk. Jadi ini dia stasiun Surabaya Gubeng Lama. Jadi di sini terdapat ruang tunggu, terdapat loket pembelian tiket kereta api lokal 3 jam sebelum berangkat ya. Kita langsung boarding aja teman-teman. Kalau tiket kereta api lokal ini nggak perlu dicetak ya. Jadi kita tetap nunjukin e-boarding sama. Aku baru aja boarding dan nunggu keretanya di peron jalur 1. Jadi sekarang aku berada di stasiun Surabaya Gubeng Lama yang berfungsi sebagai pintu keberangkatan dan juga peron keberangkatan kereta lokal. Oke, kereta yang aku naiki kereta api komuter lain Doho masuk di jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng. Penumpangnya hari ini yang naik dari Gubeng banyak banget. Oke, ini kita di ekonomi 1 aja. Mumpung belum rame sebelah. Ya, jadi seperti ini untuk interior kereta komuter lain Doho. Menggunakan kereta ekonomi dengan susunan kursi 3 dan 2 dan hadap-hadapan ya, serta kapasitas totalnya sekitar 106 tempat duduk. Berhubung ini kereta lokal, jadi kapasitasnya sekitar 120%, 100% duduk, 20% berdiri. Contohnya aku, mumpung kursinya masih belum ada yang ditempati, jadi kita duduk dulu aja teman-teman. Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 15:06, lambat 9 menit dari jadwal. Baru aja kereta yang aku naiki, kereta api komuter lain Doho berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 15:06. Kereta kita telat 9 menit karena tadi itu tunggu disusul sama kereta api Logawa ya ke arah Jember. Dan perjalanan yang pertama ini kita menuju ke arah Kiara Condong kota Bandung. Kita naik kereta api dari Surabaya ke Kertosono. Naik kereta api komuter lain Doho dengan harga tiket yang sangat murah, sekitar 12.000. Dan untuk waktu perjalanannya sekitar 2 jam setengah lah kurang lebihnya. Masuk stasiun Monokromo sekitar pukul 15:11.
Sekarang sekitar pukul 16:28, perjalanan kereta api komuter lain Doho telah tiba di stasiun Sumobito. Kita berhenti di jalur 4 dan di sini gerimis teman-teman. Berarti cuman sebentar 2 menitan. Jalan langsung kereta api Argo Wilis, kereta eksekutif dan harga yang paling mahal di rute Surabaya Bandung. Dia yang paling mahal, kita hari ini nyobain cara murah dari Surabaya ke Bandung di bawah 100.000. Perjalanan kereta api Doho tiba di stasiun Jombang. Penumpang yang turun di sini banyak, begitupun juga penumpang yang naik ke arah Kediri, ke arah Tulungagung, Blitar maupun Malang. Waktu menunjukkan pukul 17:10. Kita udah tiba di stasiun Kartosono. Jadi di sini kita bakal transit ya teman-teman ya. Kurang lebih sekitar ada 2 jam. Oke, motor nun. Sekitar pukul 17:10. Perjalanan kita telah tiba di stasiun Kartosono. Ini kereta api komuter lain Doho putar lokomotif dan meneruskan perjalanan ke arah Malang. Kita transit di stasiun Kertosono kurang lebih sekitar ada 2 jam kurang ya, dari jam 17.10 sampai 19.00. Dan jadi kita keluar dulu teman-teman. Jadi kereta api komuter lain Doho di sini berhenti kurang lebih 30 menit untuk putar arah lokomotif. Buat penumpang yang naik kereta ini bisa beli makanan dulu di luar dan juga sholat ya. Oke, jadi aku baru aja sholat teman-teman. Dan ini kita karena waktu tunggunya masih lumayan lama, bisa dipakai buat beli makanan dan explore sekitar stasiun ya. Kita itu berangkatnya nanti bareng kereta api Kahuripan masih 19.04. Keretanya masuk jam 7 kurang. Ya lumayan lah. Aku baru aja keluar dari stasiun dan di stasiun Kertosono ini kita transit kurang lebih sekitar ada 2 jam. Barusan aku turun dari kereta api komuter lain Doho dari Surabaya ke arah Kartosono, cukup membayar harga tiket 12.000 aja. Dan aku habis ini nunggu kereta api yang berikutnya, kereta api Kahuripan. Keberangkatan dari stasiun Kertosono sekitar pukul 19:04 menuju ke arah Kiara Condong, Kota Bandung. Harga tiketnya sekitar 84.000 aja. Ya, berhubung waktu tunggunya lama, kita bisa beli makan dulu, kita bisa muter-muter dulu, dan ya wis lah, kita explore sekitaran stasiun teman-teman. Keretanya masih baru berangkat Blitar ya buat sekarang ini. Pokoknya berangkat Blitar tuh 17.10, Kediri jam 6, nyampe sini itu jam setengah 7 lebih berapa gitu. Oke, kita beli makan teman-teman. Ya, di depan sini aja deh. Ini ada nasi pecel harganya 10.000. Terus kalau ke depan-depan sana sebenarnya banyak sih. Keluar ke jalan raya, kita ambil kanan. Sekarang udah bagus ya trotoarnya teman-teman. Pakai lantai gini. Baru tahu aku. Aku biasanya kalau di Kertosono ini beli nasi pecel di sebelah sana, dekatnya lapangan itu. Ini dia tempatnya. Sebenarnya lewat parkiran stasiun juga bisa sih, tapi biar lebih asik kita keluar. Makan sini. Pecel kali telur dadar. Oke.
Ini lauknya banyak, jadi kita bisa milih ya. Ada telur, ada tahu. Jadi ini kita lagi beli pecel di dekat lapangan Stasiun Kertosono. Ini harganya 15 teman-teman. Nasi pecel, telur, tempe, peyek sama teh hangat. Karena cuacanya gerimis ya. Jadi kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi aku baru aja makan dan ini balik lagi di Stasiun Kertosono teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:26. Kereta api Kahuripan masuk di Stasiun Kertosono itu sekitar pukul 18:40-an ya. Karena di sini itu dia berhenti lama. Tunggu disusul oleh kereta api Brawijaya. Jadi ini dia teman-teman tiket aku. Kereta api Kahuripan dengan nomor keberangkatan 273 berangkat dari Stasiun Kertosono sekitar pukul 19:04 dan tiba di Kiara Condong, Kota Bandung jam 7:15 keesokan harinya. Yuk kita langsung boarding. Oke, jadi ini aku baru aja selesai boarding dan ini kereta yang akan kita naiki, kereta api Kahuripan, persiapan masuk di jalur 4 Stasiun Kertosono teman-teman. Dan kereta api Kahuripan ini masuknya hampir berbarengan dengan kereta api Wijaya Kusuma ya, dari Ketapang ke arah Cilacap. Pada perjalanan yang kedua ini setelah kita turun dari komuter lain Doho, kita transit di Kertosono naik kereta api Kahuripan dari Kertosono menuju ke arah Kiara Condong, Kota Bandung. Keretanya habis ini masuk di belakangnya kereta api Wijaya Kusuma. Kereta api Wijaya Kusuma berangkat dari jalur 2 Stasiun Kertosono dan kereta yang aku naiki, kereta api Kahuripan, masuk di jalur 4, ketutupan sama Wijaya Kusuma teman-teman. Nah itu dia keretanya masuk di jalur 4 dari arah Blitar. Yes, kita langsung ke keretanya. Kereta api Kahuripan masuk sekitar pukul 18:40. Pada perjalanan kedua kita naik kereta api Kahuripan, keberangkatan Kertosono 19:04. Kita naik di kereta ekonomi 7 yang paling belakang. Ini dia kereta api Kahuripan, keberangkatan dari Stasiun Blitar dengan tujuan akhir Kiara Condong. Buat kereta api Kahuripan ini kelasnya menggunakan ekonomi dengan konfigurasi 2 dan 3 dan tempat duduknya ini tegak lurus berhadap-hadapan ya. Kita langsung masuk yuk. Jadi seperti ini. Duduknya di nomor 13C. Masih kosong teman-teman. Mundur. Oke, jadi sekarang aku udah duduk di kursi aku, berada di kereta ekonomi 7. Jadi sekarang aku berada di kereta api Kahuripan yang membawaku menuju ke Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Jadi untuk kereta api Kahuripan ini menggunakan kereta ekonomi dengan tempat duduk yang tegak lurus, berhadapan adu dengkul dengan kapasitas sekitar 106 tempat duduk. Terus juga untuk konfigurasi kursinya ini itu 3 dan 2 ya teman-teman ya. Dan ini menggunakan AC split. Di Stasiun Kertosono, kereta api Kahuripan berhenti kurang lebih sekitar 24 menitan untuk tunggu disusul oleh kereta api Brawijaya dari Malang dengan tujuan akhir Gambir via Semarang Tawang. Dan aku baru ingat kalau kita naik kereta api Kahuripan pada GBK 2025 ke arah barat, ini selepas Kertosono sampai ke arah Klaten kita bakal disusul oleh 5 kereta sekaligus. Yang pertama kita di Stasiun Kertosono ini disusul oleh kereta api Brawijaya dari Malang ke arah Gambir. Ini keretanya udah kelihatan dan persiapan masuk Stasiun Kertosono.
Kami ucapkan terima kasih yang paling dapat diperoleh sebagai para Jalur 1 berangkat kereta api Brawijaya menuju ke arah Gambir via Semarang, Tawang. Oke, tepat sekitar 19:04 kereta api Kauripan yang aku naiki berangkat dari stasiun Kertosono. Jadi di perjalanan yang kedua ini, pada etapa 2 ini, semoga perjalanan kita aman, lancar, dan terkendali selama 12 jam ke depan. Jadi baru aja kereta api yang aku naiki, kereta api Kauripan, berangkat dari stasiun Kertosono tepat pukul 19:04. Dan pada perjalanan yang kedua ini, pada etapa yang kedua ini, aku naik kereta api Kauripan dari stasiun Kertosono menuju ke arah Kiara Condong. Perjalanan dari Kertosono ke arah Kiara Condong membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 12 jam. Dan sebenarnya buat kereta api Kauripan ini itu titik awalnya dari stasiun Blitar ya. Cuman kita naik dari stasiun Kertosono biar ngepasin persambungan antara kereta komuter lain Doho. Dari Surabaya tadi kita berangkat jam 3, terus nyampe nya jam 5 ya. Kita transit 2 jam, terus kita naik Kauripan ini. Jadi ya seperti ini kereta api Kauripan. Dan pada perjalanan kali ini kita bakal disusul oleh 5 kereta api nanti ya, di stasiun Caruban 2 kali, Walikukun, sama stasiun Klaten. Ya wis lah, ini lama banget teman-teman perjalanan kali ini, kita nikmatin ya. Sekarang waktu menunjukkan sekitar pukul 19:55, perjalanan kereta api Kauripan telah tiba di stasiun Caruban. Di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 30 menit dari 19:55 hingga 20:25 untuk tunggu disusul oleh 2 kereta api. Kereta api Mutiara Selatan dan juga kereta api Malabar. Suasana stasiun Caruban malam hari ini. Di jalur 4 ini terdapat rangkaian kereta bias dari Bandara Adi Sumarmo lanjut ke Solo dengan tujuan akhir stasiun Caruban. Dan kereta kita berhenti di jalur 1 untuk tunggu disusul oleh 2 kereta. Ya, berhubung berhentinya lama banget, kita maju ke depan. Kita lihat lokomotifnya. Karena tadi pas masuk itu ketutupan sama kereta api Wijaya Kusuma ya. Jadi aku ke depan, mumpung berhentinya lama masih setengah jam. Ini aku mau lihat lokomotif dinas dari kereta api Kauripan hari ini. Lokomotif dinasnya menggunakan lok CC03 9512. Lokomotif CC03 yang pertama berdinas tahun 1995, urutan ke-12 milik Depo Purwokerto. Dari arah timur kelihatan sorot lampu lokomotif persiapan menyusul kita. Kereta api Mutiara Selatan KA71 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Jadi kereta api Kauripan ini kalah dengan kereta yang kecepatannya itu maksimum 120 km per jam. Kalau kereta yang kita naiki ini kecepatan maksimalnya sekitar 90 ya teman-teman ya. Jadi udah banyak berhentinya, terus jalannya pelan, dan akhirnya kesusul lah. Barusan berjalan langsung kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng ke arah Bandung. Tadi ngebut banget ya, gila, 120 km per jam. Sedangkan Kauripan yang kita naik ini apalah
udah berhentinya banyak, terus jalannya 90 doang. 100 ya kalau nggak salah ya. Jadi aku mohon maaf, aku ralat. Setelah disusul sama kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng ke arah Bandung, kita masih tunggu disusul satu kereta api lagi, kereta api Malabar dari Malang dengan tujuan akhir Bandung. Sama dengan kereta api Mutiara Selatan tadi, kereta api Malabar ini puncak kecepatan bisa sampai 120 km per jam. Lampunya dari arah timur udah kelihatan. Persiapan nyusul kereta api Kahuripan. Yang penting mulai dulu. Berangkat kereta api Kahuripan dari stasiun Caruban setelah disusul Malabar dan Mutiara Selatan. Oke, kita langsung masuk yuk. 20.43 perjalanan kereta Kahuripan yang aku naiki tiba di stasiun Madiun. Jadi kita di sini masuknya telat sekitar 1 menit dan kembali berangkat sekitar pukul 20:47. Di stasiun Madiun ini kita bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Jalur 1 masuk kereta api Wijaya Kusuma ke arah Ketapang Banyuwangi. Dia berhenti kurang lebih sekitar 5 menit dan kereta kita persiapan berangkat, jadi kita langsung masuk aja yuk. 20.49 kereta api Kahuripan berangkat dari stasiun Madiun. Jadi ini baru aja berangkat dari stasiun Madiun dan alhamdulillahnya nih selepas Madiun ke arah Lempuyangan ini masih kosong teman-teman. Kursi nomor 13A, 13B, terus 14 ABC. Jadi ini kursi 6 sementara buat aku sendiri ya. Aku aslinya duduk di sana di 13C. Ya lumayan lah. Mantap juga teman-teman. 21.00 perjalanan kereta api Kahuripan tiba di stasiun Magetan. Kita di sini berhenti kurang lebih sekitar 2 menit dan ada penumpang yang naik dari sini. Terus juga di sini kita bertemu dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng yang melintas langsung. Berangkat stasiun Magetan 21.01. Ini stasiunnya di sini sebelah kiri.
Terus juga kita lihat toiletnya. Jadi untuk toilet kereta api Kahuripan ini tuh ada di dua sisi ya, yang depan sama yang belakang. Nah, toilet yang di sebelah sini ini tuh toilet jongkok seperti ini teman-teman. Ya, lumayan luas ya. Terus yang depan itu toilet duduk. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 21.35. Ini kereta api Kahuripan tiba di stasiun Walikukun, Kabupaten Ngawi. Kereta kita udah berhenti tadi, tapi maju lagi. Papasan sama Bangunkarta dari Pasar Senen ke arah Jombang. Kereta api Kahuripan yang aku naiki tiba di stasiun Walikukun, Kabupaten Ngawi. Jadi di sini kita akan berhenti kurang lebih sekitar 21 menit sampai pukul 21.58. Ini di jalur 4 peronnya pendek teman-teman. Yang belakang nggak kebagian peron. Peronnya udah pendek, nggak sampai belakang lagi. Ini kita tunggu disusul ya teman-teman ya. Kita jalan ke depan dulu ya. Jadi stasiun Walikukun ini merupakan penyusulan yang keempat kalinya. Tadi itu kita pas baru naik dari stasiun Kertosono, kita disusul sama kereta api Brawijaya. Terus geser ke stasiun Caruban, disusul dua kereta. Disusul kereta api Mutiara Selatan sama kereta api Malabar. Dan sekarang penyusulan yang keempat kalinya disusul oleh kereta api Bima. Karena kereta api Bima berhentinya sedikit dan juga punya kecepatannya sekitar 120, berbeda dengan Kahuripan yang cuma 100. Dan banyak berhentinya, ya terpaksa kereta yang aku naiki ngalah di sini. Ini itu berangkat dari Blitar tuh sekitar jam 5 ya, sedangkan Bima itu berangkat jam 7. Kalau dihitung-hitung sih selisihnya jauh teman-teman. Tapi gimana lagi, kita udah kesusul 3 kali tadi. Mutiara Selatan aja yang berangkat jam 6 dari Surabaya Gubeng nyusul, apalagi yang belakang. Ya wis lah, kita tunggu. Sinyalnya udah hijau, persiapan berjalan langsung kereta api Bima. lewat 54 tiba di stasiun Purwosari, Kota Solo. Jadi kereta api Kahuripan yang aku naiki di sini berhenti kurang lebih sekitar 3 menitan ya teman-teman. Ini aku ketiduran tadi, enak-enak berbaring di kursi yang panjang tuh. Tiba-tiba merem, tiba-tiba udah lepas dulu balapannya. Dan yang turun di sini penumpangnya lumayan banyak. Dari jalur 3 kereta api Kahuripan tujuan Kiara Condong Bandung. Pada para penumpang kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Jalur 3 kereta api Kahuripan persiapan diberangkatkan.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:18. Perjalanan kereta api Kahuripan yang aku naiki tiba di stasiun Klaten. Jadi di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 15 menitan untuk tunggu disusul oleh kereta api Turangga KA11 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir Bandung. Dari tadi kereta yang nyusulin kita kereta ke arah Bandung semua ya teman-teman ya, kecuali Bima sama Brawijaya. Dan ini menjadikan penyusulan yang terakhir ya di perjalanan kereta api Kahuripan. Karena setelah ini Klaten ke arah barat udah nggak ada penyusulan lagi. Ini aku ngantuk banget teman-teman. Tadi sempat ketiduran ya. Dan sampai Klaten ini kursi yang aku tempati itu baru keisi 2 orang ya. Jadi 6 kursi dipakai buat 4 orang. Dan kayaknya nanti penuhnya pas lempuyangan. Jadi ya mumpung kursinya kosong kita manfaatkan buat tidur. Ini udah sampai Klaten, kita nunggu penyusulan yang terakhir dengan kereta api Turangga. Ini aku di stasiun Klaten. Mumpung berhentinya agak lama, kita isi air sama beli kopi di luar. Kita masih nunggu kereta api Kahuripan disusul Turangga. Persiapan berjalan langsung kereta api Turangga KA11 dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Bandung, menyusul kereta api Kahuripan. Oh iya, aku baru nyadar. Biasanya kan kereta api Kahuripan ini di belakang kereta ekonomi 7 itu udah agak bawa kereta pembangkit atau tambahan sebagainya ya. Tapi hari ini dia bawa satu kereta makan pembangkit MP316. Dan aku baru tanya-tanya ke krunya, ternyata buat kereta makan pembangkit yang ada di tengah itu gensetnya nggak nyala teman-teman. Infonya sih trouble ya. Sehingga hari ini kereta api Kahuripan ke arah Bandung membawa total sekitar 9 kereta. Ini ada tambahan MP3 di belakang. Ini nyala pembangkitnya ya teman-teman. Dan ini kita baru aja disusul sama kereta api Turangga. Jadi setelah ini kita gak ada drama susul penyusul kembali. 23:54 tepat masuk stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta. Saat ini sekitar pukul 23:54, perjalanan kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta. Kereta yang sebelumnya dari arah timur penumpangnya senggang, longgar, tiba-tiba rame. Penumpang yang naik dari Lempuyangan ke arah Kiara Condong Kota Bandung ini langsung penuh teman-teman. Jadi aku lihat di kayak akses tadi itu kursinya nggak kesisa ya. Karena ini merupakan satu-satunya kereta dengan harga tiket termurah dari Jogja ke arah Bandung. Kalau dari stasiun Lempuyangan ke arah Kiara Condong ini sekitar 80 ribuan aja. Jadi ya agak heran kalau kereta ini selalu rame. Dan kita di stasiun Lempuyangan ini berhenti kurang lebih sekitar 6 menit ya. Kembali berangkat itu 00:00 pas. Persiapan berangkat kereta api Kahuripan dari stasiun Lempuyangan. Kita lihat langsung penuh. Kereta yang tadinya kosong tiba-tiba langsung full. Bener-bener rame. 00:00 tepat berangkat dari stasiun Lempuyangan.
tiba di stasiun Kutoarjo. Jadi kereta api Kahuripan masuk sekitar pukul 00:54. Berarti di sini kurang lebih sekitar 6 menit, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Lodaya KA 80 dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir Sulu Balapan. Tiba di stasiun Kroya. Jadi stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan, teman-teman. Stasiun percabangan, perpisahan jalur menuju ke arah Jakarta dan juga ke arah Bandung. Kereta yang kita naiki kereta api Kahuripan berdiri di sini kurang lebih sekitar 2 menitan dan kembali berangkat pada pukul 02:08. Kahuripan yang masih berada di luar kereta sudah masuk berangkat dari jalur bawah kereta api Kahuripan persiapan berangkat. Jalur 3 masih terus maju 2 kereta, 3 terus maju 2 kereta. Jalur 3 masih terus maju sepetak setelah stasiun Kroya. Kereta api Kahuripan berhenti di stasiun Sikapuh. Jadi di sini persilangan normal antara kereta api Kahuripan dengan kereta api Kuto Jaya Selatan KA 292 dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir Kutoarjo. Ini malah Kahuripannya yang ngalah ya, teman-teman ya. Dan dari kejauhan udah kelihatan lampunya kereta api Kuto Jaya Selatan. Tiba di stasiun Sitarja. Kereta api Kahuripan 273 dari arah Blitar bertemu dengan sesama kereta api Kahuripan dari Kiara Condong dengan tujuan akhir Blitar. Kereta api Kahuripan yang dari Kiara Condong KA274 udah masuk terlebih dahulu, dan ini kayaknya yang berangkat kita dulu deh, Kahuripan yang ke arah Kiara Condong.
3.44 tiba di stasiun Banjar. Di sini kita masuknya terlambat kurang lebih sekitar 5 menit dan stasiun Banjar ini udah masuk daerah operasi 2 serta udah masuk provinsi Jawa Barat. Di stasiun Banjar kita bertemu dengan kereta api Serayu KA 288 Serayu malam dari Pasar Senen dengan tujuan akhir Purwokerto. Yang berangkat terlebih dahulu kereta api Serayu yang berada di jalur 2. Waktu menunjukkan pukul 5:21. Perjalanan aku naik kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Cipendei. Kita berada di sini kurang lebih sekitar 10 menit untuk melakukan pengecekan pengereman dan ngisi air ya. Terus juga buat kalian yang naik kereta api di stasiun Cipendei juga bisa membeli jajanan. Nah, jajanan yang sebelumnya ada di luar stasiun sekarang sudah dibuatkan kios-kios teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat keluar stasiun. Ini jam 5:30 masih gelap ya, dan di luar hawanya dingin banget. Ini aku baru bangun tidur. Berhubung berhentinya masih sampai 5:34. Ini kita bisa subuhan terlebih dahulu teman-teman. Oh iya, musolanya di sini ya. Udah pindah, direnov jadi lebih gede dan lebih enak. Sebelumnya kan di bangunan stasiun. Jam 5:30 ini masih remang-remang gitu ya. Mulai kelihatan terang dikit-sedikit. Biasalah kita subuhan dulu. Persiapan berangkat kereta api Kahuripan dari stasiun Cipendei. Berhentinya itu normalnya 5:24 sampai 3:04 ya teman-teman. Berangkat. Lima 3:04 berangkat dari stasiun Cipendei, Kabupaten Garut. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Leles. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Leles, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna.
Tiba di stasiun Leles Kabupaten Garut kereta api Kahuripan. Berarti di sini kurang lebih sekitar 2 menit. Penumpang yang turun di sini banyak ya teman-teman ya. Dan akses paling dekat menuju ke Garut ya turun di stasiun Leles buat penumpang kereta api Kahuripan. Soalnya di Cibatu tadi gak berhenti sih. Di 2 stasiun tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan cek kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Asal keluar di stasiun Kiara Condong, berada makanan dan arah datangnya kereta. Demi keamanan dan kenyamanan Anda, kami himbau tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta api benar-benar berhenti di stasiun Kiara Condong. Saya Fauzan sebagai kru yang bertugas pada Oke, alhamdulillah saat ini sekitar pukul 7:10. Awal 5 menit dari jadwal perjalanan kereta api Kahuripan yang aku naiki telah tiba di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Dan alhamdulillah tuntas sudah perjalanan kita selama 16 jam. Cara murah, tips trik hemat dari kota Surabaya ke Bandung naik 2 kereta api. Yang pertama komuter lain Doho, yang kedua ya ini kereta api Kahuripan. Yuk kita keluar dulu. Bayangin habis naik kereta selama belasan jam disuruh naik tangga kayak gini nih teman-teman. Oke, alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Jadi aku baru aja turun dari kereta api Kahuripan dari Kertosono sampai Kiara Condong. Dan alhamdulillah telah tuntas sudah perjalanan kita naik kereta api murah dan hemat dari kota Surabaya menuju ke arah Bandung. Naik kereta api Doho bersambung dengan kereta api Kahuripan.
dengan harga total sekitar di bawah 100.000. Kereta api komuter lain bawah dari Surabaya Gubeng ke arah Kartosono sekitar 12.000 dan kereta api Kauripan dari Kartosono ke arah Kiara Condong sekitar 84.000. Kalau di total sekitar 96.000. Dengan total waktu tempuh sekitar 16 jam perjalanan berangkat dari Surabaya Gubeng sekitar jam 3 sore dan tiba di Kiara Condong Kota Bandung sekitar jam 7:15 waktu Indonesia bagian barat. Dan ya mungkin cukup itu aja yang bisa aku kasih tips and trick buat kalian yang mau capek tapi dapat harga yang murah, ya itu tadi di bawah 100.000. Menurut kalian worth it atau enggak? Ya kalau aku sih worth it, cuman ya capek di jalan aja. Dan aku mau lanjut ke stasiun Bandung teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.